Renungan Harian Selasa 12 September 2023, mengembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Yeremia 3 ayat 12-19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami, mengerti pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga makin banyak orang yang diangkat Tuhan menjadi gembala sesuai dengan hati Tuhan dan mampu mengembalakan sesama dengan pengetahuan dan pengertian, seperti ungkapan dalam Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mengangkat gembala-gembala sesuai hati Tuhan berarti gembala yang taat pada kehendak Tuhan, bijaksana, penuh pengertian. Tuhan mengangkat gembala karena Ia penuh kasih karunia dan rahmat, tetap setia memelihara perjanjiannya dengan umat. Tuhan mengangkat gembala dalam rangka memulihkan kembali hubungan Tuhan dengan umatnya. Bukan mereka tidak bersalah, melainkan karena Tuhan mengampuni orang yang mau mengakui kesalahannya. Tuhan mengangkat gembala yang tidak akan memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melaksanakan keadilan dan rahmat. Gembala itu mengajak umat untuk mengakui kemuliaan Tuhan sebagai Raja, menaati kehendak Tuhan. Pengembalaan adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kasih untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar anggota jemaat dan simpatisan mengasihi Allah, hidup taat kepada Allah, serta hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, pengembalaan dilaksanakan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Pengembalaan diberikan juga kepada simpatisan, karena simpatisan adalah setiap orang yang belum menjadi anggota GKI, sedang mengikuti katekisasi CD, atau menjadi pengunjung tetap kebaktian. Simpatisan berperan serta dalam melaksanakan misi gereja dan pembangunan jemaat. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2023. Pengembalaan dilaksanakan oleh anggota dan atau pejabat gerejawi dan atau lembaga gerejawi. Pengembalaan terdiri dari pengembalaan umum dan pengembalaan khusus. Pengembalaan umum terhadap anggota, simpatisan, pejabat gerejawi, dan lembaga gerejawi adalah pengembalaan yang dilakukan terus-menerus melalui berbagai kegiatan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, dengan menggunakan berbagai bentuk seperti kebaktian, pembinaan, diakonia, dan atau percakapan pastoral, surat pengembalaan, perlawatan, atau bentuk pengembalaan lainnya. Pengembalaan khusus dilakukan terhadap anggota, pejabat gerejawi, dan lembaga gerejawi yang kelakuannya bertentangan dengan firman Allah dan atau melakukan praktek bergereja yang bertentangan dengan tata gereja dan tata laksana GKI, paham pengajaran bertentangan dengan firman Tuhan dan ajaran GKI, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain agar ia bertobat. Langkah-langkah pengembalaan khusus didasarkan pada laporan tentang dugaan yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis dan dapat disertai bukti-bukti awal. Laporan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan pengembalaan khusus. Bertolak dari laporan itu, penatua atau pendeta melakukan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut. Jika laporan itu tidak benar,
maka diputuskan bahwa persoalan ini dianggap selesai. Jika laporan tersebut diakui benar, maka penatua atau pendeta melakukan peneguran dan memberikan nasihat dalam kasih agar ia bertobat. Jika yang bersangkutan bertobat, maka persoalan ini dianggap selesai. Jika laporan itu benar, tapi yang bersangkutan tidak bertobat, maka dilakukan langkah-langkah pastoral agar bertobat. Jika yang bersangkutan tidak bertobat, masih berada di bawah pengembalaan khusus, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menerima pelayanan pengakuan percaya, pernikahan gerejawi, menjadi anggota badan pelayanan, tata gereja dan tata laksana GKI 2023. Pengembalaan itu dilakukan dalam rangka mengasihi Yesus dan sesama. Yohanes 21 ayat 15-17. Melakukan pengembalaan dengan kasih berarti tidak dilakukan dalam hati yang emosi, marah, menghina, menghakimi, menuduh dengan tuduhan yang belum diklarifikasi, tapi dalam kesabaran, murah hati, tidak sombong, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Pengembalaan itu untuk menemukan damai sejahtera dengan Allah dan sesama, rekonsiliasi, memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, menyelesaikan perbedaan, bukan konflik yang penuh dendam, sakit hati, terpecah. Dalam pengembalaan ada fungsi konseling pastoral. Konseling adalah proses pertolongan untuk meringankan penderitaan yang ditolong dan mendapat kekuatan baru, wawasan baru untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konseling pastoral adalah konseling bersifat pengembalaan. Pengembalaan yang baik bersifat lemah lembut, memelihara, menolong, memberikan kebebasan bagi yang ditolong untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan sendiri. Gembala bukanlah diktator, tapi penuh cinta kasih, mengembalakan domba-domba. Tidak ada gembala yang baik, ingin agar yang digembalakannya itu celaka. Konseling pastoral itu berfungsi untuk menyembuhkan, menopang, membimbing, memperbaiki hubungan, mengasuh, atau memelihara. Art Martin van Beek, Konseling Pastoral Satya Wacana 1992. Gembala yang sesuai hati Tuhan berarti gembala yang hidup sesuai dengan firman Allah dan menyalurkan hidup melalui pemahaman akan firman itu. Karena mengenal hati Allah, mereka akan tahu bagaimana pengembalaan yang baik berdasarkan kasih, bijaksana, dan pengertian. Pengembalaan itu adalah memberitakan Injil bahwa Allah mengampuni dosa dan menerima dan menghibur orang-orang berdosa yang bertobat dan kembali. Allah menyatukan umat Tuhan yang tercerai-berai. Pengembalaan itu menjelaskan bahwa Allah belum melupakan umat, walaupun umat sudah melupakan Allah. Mengingatkan orang yang keras hati yang menolak panggilan Tuhan supaya kembali kepada Allah, bertobat, kembali kepada kesetiaan, kembali kepada jalan baik yang telah ditinggalkan. Tuhan itu murah hati. Ia tidak akan murka untuk selama-lamanya, melainkan akan berdamai. Pengembalaan mendorong orang mengakui kesalahan, dosa, merasa malu dengan dosa-dosanya. Kita meniru Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang membawa ketentraman, ketenangan, jiwa disegarkan, menunjukkan jalan yang lurus dan bakah. Seperti ungkapan KJ 285 ayat 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku, oleh
di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya semakin banyak orang yang diangkat Tuhan menjadi gembala sesuai dengan hati Tuhan dan mampu mengembalakan sesama dengan pengetahuan dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.